Halo teman-teman, apa sih itu model komunikasi? Jadi, model komunikasi adalah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Komunikasi memiliki beberapa model, dan setiap modelnya memiliki definisi yang berbeda pula. Model komunikasi dibuat supaya mempermudah dalam memahami proses komunikasi dan melihat komponen dasar yang perlu ada dalam suatu komunikasi. Yuk, kita simak penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawan. Saya dari Konsentrasi Multimedia. Di sini saya akan menjelaskan tentang persepsi komunikasi. Yang pertama adalah pengertian dari persepsi. Persepsi adalah proses internal yang kita lakukan untuk memilih, mengevaluasi, dan mengorganisasikan rangsangan atau stimulus dari lingkungan eksternal. Atau persepsi adalah cara kita mengubah energi-energi fisik lingkungan kita menjadi pengalaman yang bermakna. Persepsi juga adalah inti komunikasi karena dijelaskan bahwa yang pertama, jika persepsi kita tidak akurat, kita tidak mungkin dapat berkomunikasi dengan efektif. Yang kedua adalah persepsilah yang menentukan kita memilih pesan dan mengabaikan pesan yang lain. Yang ketiga adalah semakin tinggi derajat kesamaan persepsi individual, semakin mudah. Yang keempat adalah semakin sering mereka berkomunikasi dan sebagai konsekuensinya semakin cenderung membentuk kelompok budaya atau kelompok identitas. Selanjutnya adalah persepsi komunikasi. Persepsi komunikasi dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, tahapan sensasi atau dalam bahasa Inggris sensation. Sensasi adalah tahapan pertama dalam proses persepsi. Sensasi terjadi ketika individu menerima stimulus fisik yang terkait dengan pesan komunikasi. Misalnya adalah mendengar suara seseorang yang berbicara, melihat teks di layar, atau merasakan sentuhan. Yang kedua adalah atensi atau dalam bahasa Inggris attention. Setelah menerima sensasi, individu kemudian memfokuskan atensi mereka pada pesan tertentu atau bagian pesan yang dianggap penting atau menarik. Yang ketiga adalah interpretasi. Interpretasi adalah tahap akhir dalam proses persepsi. Interpretasi dipengaruhi oleh latar belakang individu, nilai-nilai budaya, pengalaman sebelumnya, serta konteks komunikasi. Individu memberikan arti pada pesan berdasarkan pemahaman mereka tentang pesan tersebut. Sekian materi tentang persepsi komunikasi yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya adalah materi tentang model-model komunikasi yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin nama aku Nadila Desiana Putri. Di sini aku bakal ngejelasin mengenai model komunikasi stimulus respon dan model komunikasi Aristoteles. Model stimulus respon merupakan model komunikasi yang paling sederhana. Model ini juga dipengaruhi oleh disiplin psikologi, khususnya di aliran behavioristik. Model ini juga menggambarkan hubungan stimulus respon. Model ini juga menunjukkan proses aksi reaksi yang sangat sederhana. Contohnya adalah ketika laki-laki mengedipkan mata kita ke cewek khususnya, itu cewek akan tersipu malu. Dan contohnya juga jika seseorang senyum dan kita membalas senyuman itu. Ya, yang kedua yaitu model komunikasi Aristoteles. Nah, model ini juga merupakan model komunikasi yang paling klasik. Model ini juga sering disebut dengan model retoris. Komunikasi ini terjadi ketika pembicara menyampaikan pesannya kepada halayak untuk mengubah sikap mereka. Itu artinya dia juga merupakan unsur dasar proses komunikasi, yaitu ada pembicara, speaker, pesan message, dan juga pendengar listener. Akan tetapi teman-teman, model ini juga mempunyai kelemahan. Nah, apa itu kelemahannya? Yaitu yang pertama, di sini komunikasi kita anggap fenomena statis. Yang kedua, komunikasi juga di sini tidak menghitungkan komunikasi verbal yang terjadi dalam mempengaruhi orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikon dari kelompok 5.
Saya ingin membacakan pengertian model komunikasi Neocom. Model komunikasi yang dikembangkan Neocom merupakan model komunikasi antar pribadi. Melalui model ini, Neocom menggambarkan tentang dinamika hubungan komunikasi antara dua individu tentang suatu objek yang dipersoalkan mereka. Menurut model Neocom yang kemudian dikenal dengan sebutan model keseimbangan, pola komunikasi yang terjadi antara dua individu mempunyai dua bentuk apabila dua orang yang berkomunikasi tentang suatu hal objek sama-sama mempunyai sikap menyukai atau memiliki selera yang sama terhadap hal objek yang dibicarakan. Keadaan tidak seimbang terjadi apabila terdapat perbedaan sikap di antara kedua orang tersebut. Namun apabila keadaan tidak seimbang ini terjadi, umumnya masing-masing pihak berupaya untuk mengurangi perbedaan sehingga keadaan relatif seimbang biasa tercapai. Sementara kalau keadaan seimbang terjadi, masing-masing pihak berusaha untuk terus mempertahankannya. Menjaga keseimbangan inilah yang menurut Neocom merupakan hakikat utama komunikasi antar pribadi. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Silvano Akira. Saya dari Konsentrasi Manajemen Komunikasi. Terima kasih. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang model Westland dan model Maclean serta model Berlow. Untuk model Westland dan Maclean, model ini berbicara dalam dua konteks, komunikasi interpersonal dan massa. Dan perbedaan yang paling penting di antara komunikasi interpersonal dan massa adalah pada umpan balik atau feedback. Di interpersonal, umpan balik berlangsung cepat dan langsung. Sedangkan di komunikasi massa, umpan baliknya bersifat tidak langsung dan lambat. Untuk selanjutnya yaitu model Berlow. Model ini hanya memperlihatkan proses komunikasi satu arah dan hanya terdiri dari 4 komponen, yaitu pertama, sumber atau source, kedua, pesan atau message, ketiga, saluran channel, dan yang keempat yaitu penerima atau receiver. Sumber adalah pembuatan pesan. Pesan adalah gagasan yang diterjemahkan atau kode yang berupa simbol-simbol. Saluran adalah media yang membawa pesan, dan penerima adalah target dari komunikasi itu sendiri. Menurut model ini, sumber dan penerima dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut, yaitu kemampuan berkomunikasi, perilaku, pengetahuan, sistem sosial, dan budaya. Hal yang positif dari model ini adalah model ini dapat mencakup perlakuan dari komunikasi massa, publik, interpersonal, dan komunikasi tertulis. Tapi model ini juga memiliki kelemahan loh, yaitu model ini menganggap komunikasi sebagai fenomena yang statis. Tidak ada umpan balik, dan komunikasi nonverbal dianggap sebagai hal yang tidak penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Juliandini dari Konsentrasi Public Relation akan menjelaskan mengenai model komunikasi Gibner dan Dipler. Yang pertama yaitu model komunikasi Gibner. Model komunikasi yang ditemukan oleh Gibner hampir sama bentuknya dengan model Lasswell, tapi prosesnya lebih kompleks karena melibatkan elemen-elemen komunikasi yang lebih banyak. Model komunikasi yang dibuat oleh Gibner ada dua, yaitu yang pertama model verbal dan yang kedua yaitu model gambar. Untuk model komunikasi verbal yang dikembangkan Gibner mencakup 10 komponen. Yang pertama yaitu pelaku komunikasi, objek peristiwa, persepsi terhadap objek peristiwa, reaksi, situasi, saluran atau media, distribusi, bentuk, struktur atau pola, konteks, makna isi pesan,
Dan yang terakhir yaitu akibat atau hasil. Dengan demikian, komunikasi menurut Gebner adalah suatu proses di mana seorang komunikator atau komunikan mempersepsikan suatu objek peristiwa dan bereaksi dalam suatu situasi dengan menggunakan alat atau saluran tertentu agar sesuatu yang disampaikan itu menjadi ada. Dalam bentuk dan konteks tertentu, dengan iya atau arti tertentu, dan dengan tujuan memperoleh suatu akibat hasil tertentu. Sedangkan model gambar yang dibuat Gebner menjelaskan bahwa proses komunikasi diawali dengan satu tindakan pemahaman atau persepsi. Meskipun proses komunikasi baru dimulai dan adanya persepsi, namun persepsi tersebut tidak akan lepas dan adanya suatu peristiwa. Tanpa adanya peristiwa, tidak akan pernah muncul persepsi. Dan dengan tidak munculnya persepsi, maka tidak akan terjadi proses komunikasi. Dan oleh karena itu, Gebner melihat model-model gambar melalui dua dimensi pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan transaksional dan yang kedua yaitu pendekatan psikologikal. Untuk yang terakhir yaitu model Devler. Model ini merupakan model komunikasi massa dengan menyisipkan perangkat media massa dan perangkat umpan balik. Model ini menggambarkan sumber pemancar, penerima, dan tujuan sebagai fase yang terpisah dalam proses komunikasi massa. Serupa dengan fase-fase yang digambarkan sekarang. Fungsi dari penerima di dalam model Devler adalah menerima informasi dan menyandikannya. Menurut Devler, komunikasi bukanlah sebuah pemindahan makna. Komunikasi terjadi dengan seperangkat komponen operasi di dalam sistem teoritis. Dengan konsekuensinya adalah isomorfis di antaranya internal penerima kepada seperangkat simbol kepada sumber dan penerima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Erwan Hafil Afikri dari Konsentrasi Multimedia. Di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian model komunikasi linier, interaksional, dan transaksional. Yuk disimak. Yang pertama, model komunikasi linier adalah model komunikasi yang sederhana, yaitu komunikasi yang berjalan hanya satu arah. Arus pesan yang disampaikan pun langsung dari pengirim pesan ke penerima pesan, atau dari komunikator ke komunikan. Dalam model komunikasi linier tidak terdapat umpan balik atau feedback, sehingga pesan yang dikirim bersifat pasif dalam menerima pesan. Contohnya adalah A. Sebuah pengumuman yang dibacakan di televisi atau radio tanpa kesempatan bagi penonton atau pendengar untuk merespon secara langsung. B. Artikel di sebuah majalah atau surat kabar di mana pembaca hanya menerima pesan atau informasi tanpa dapat langsung berinteraksi dengan penulis. Dan C. Sebuah pidato di mana pembicara menyampaikan pesan kepada audiens tanpa banyak kesempatan bagi audiens untuk merespon secara langsung selama pidato. Yang kedua, model komunikasi interaksional adalah model komunikasi yang berlangsung dua arah atau yang terjadi antara komunikator, yaitu dari pengirim kepada penerima, dan dari penerima kepada pengirim yang saling memberi feedback terhadap pesan yang dikirim. Jika dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi interaksional adalah komunikasi yang terjadi antara individu dan individu dalam situasi sosial yang lebih luas, seperti dalam kelompok, organisasi, atau masyarakat. Contoh komunikasi interaksional dapat meliputi yang A. Percakapan antara teman-teman di suatu kelompok atau organisasi. B. Pengguna media sosial yang saling mengomentari postingan antara atau berinteraksi melalui pesan pribadi. C. Percakapan antara guru dan siswa di dalam kelas. D. Wawancara kerja antara perekrut dan calon karyawan. Dan E. Percakapan anggota keluarga di rumah. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah model komunikasi transaksional. Komunikasi transaksional adalah jenis komunikasi di mana pesan dan umpan balik bergerak antara pengirim dan penerima secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Contohnya A. Transaksi negosiasi antara pembeli dan penjual hingga mendapatkan harga yang diinginkan. B. Obrolan daring atau chat di platform pesan instan di mana pengguna saling bertukar pesan secara real time dan merespon satu sama lain. Dan yang C,
diskusi kelompok dalam sebuah pertemuan di mana peserta berpartisipasi mengajukan pertanyaan, memberikan komentar, dan berinteraksi secara aktif. Nah, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.